Rekan-rekan Toastmasters, kata-kata kuat. Beberapa dari rekan-rekan mungkin sudah ada yang sangat familiar dengan depresi besar atau zaman-zaman The Great Depression beberapa waktu lalu. Ada sedikit kejadian pada saat itu, yakni di mana terjadi suatu resesi besar dan Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt yang saat itu jadwalnya sedang sibuk sekali menyempatkan diri atau mengadakan suatu meeting dengan seorang ekonom yang bernama John Maynard Keynes. Dan John Maynard Keynes memberikan beberapa input mengenai kebijakan-kebijakan yang bisa diaplikasikan untuk mengatasi depresi besar ini. Namun, F.D. Roosevelt bilang kalau Keynes itu lebih seperti seorang matematikawan dan tidak bisa diaplikasikan hal tersebut di kebijakan secara nasional. Nah, sekarang ini ada sedikit diskusi atau perdebatan mengenai siapa sebenarnya yang miskomunikasi. Apakah memang input yang diberikan oleh Keynes itu tidak dapat diaplikasikan, atau F.D. Roosevelt yang tidak mengerti, tidak sampai ilmunya, atau jangan-jangan Keynes yang kurang bisa menyampaikan secara simple atau sederhana ide-idenya. Nah, jadi ada sedikit argumen atau ada sedikit perdebatan sebenarnya siapa yang miskomunikasi. Nah, tentunya hal ini terjadi di kehidupan sehari-hari kita juga. Saat kita sedang berkomunikasi, menyampaikan presentasi, pidato, dan lain-lain, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita menyampaikannya dilihat dari kata-kata, penggunaan kalimat, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas mengenai kata-kata yang kuat, supaya tidak terjadi miskomunikasi dan supaya saat menyampaikan pidato atau menyampaikan ide, kedua pihak dapat saling mengerti. Jadi bisa bicara dan menulis. Teman-teman mungkin ada yang suka membaca buku. Nah, bahasa pada saat kita berbicara serta pada saat kita menulis tentu saja berbeda. Kenapa? Kalau mungkin saat kita membaca suatu tulisan atau suatu buku, kata-katanya mungkin bisa lebih sulit. Tapi tidak masalah, karena kita bisa ulang beberapa kali bacaan tersebut atau buku tersebut. Ada kata-kata yang kita tidak mengerti, kita bisa buka Google. Atau mungkin kita kurang mudeng, kita bisa baca berkali-kali lagi. Tapi pada saat berbicara berbeda, karena pada saat berbicara, kita hanya punya kesempatan satu kali, waktunya pun terbatas. Oleh karena itu, cara kita menyampaikannya, kata-katanya, kalimat, dan sebagainya harus kita perhatikan. Nah, kalau dalam berbicara, bahasa yang kita gunakan akan cenderung informal. Namun, dalam menulis atau membaca suatu tulisan akan cenderung formal. Untuk bicara juga harus lebih disesuaikan. Dibutuhkan beberapa kali repetisi atau pengulangan, mungkin di bagian kesimpulan, supaya para pendengar bisa mengingat kembali poin-poin yang sudah disampaikan. Tapi kalau di menulis tidak perlu mungkin diulang lagi, karena bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya. Begitu juga dengan demografi pendengarnya. Pada saat kita ingin menyampaikan pidato atau berbicara, kita harus setidaknya sedikit banyak mengenal demografi dari para penonton atau para pendengar kita. Mungkin kita ingin menyampaikan suatu ide mengenai literasi keuangan, tapi para pendengar kita tidak mengerti istilah-istilah keuangan sama sekali. Jadi kita harus coba menyesuaikan berbagai hal dalam pidato kita agar para pendengarnya dan para penontonnya dapat menangkap ide-ide kita. Oke, jadi kita menulis suatu pidato atau merancang suatu pidato itu untuk didengar, bukan hanya untuk diucapkan saja. Selalu pikirkan bagaimana supaya pidato saya dapat dicerna dengan baik oleh para pendengar atau para penonton. Pertama-tama, ada semacam 3 piramida ini. Kita mulai dari kata-kata terlebih dahulu. Usahakan untuk menggunakan kata-kata yang tidak terlalu panjang atau tidak terlalu berlibet. Tidak hanya di kitanya sendiri akan mengalami kesulitan untuk mengucapkannya apabila tidak biasa, di penontonnya akan juga lebih sulit untuk dicerna. Contohnya, untuk di sini saya gunakan contoh-contoh dalam bahasa Indonesia ya. Contohnya misalkan memanifestasikan. Ada berapa tuh? Memanifestasikan, 7. Daripada mengucapkan memanifestasikan, lebih baik kita ucapkan melaksanakan. Lebih pendek dan artinya konteksnya dalam beberapa hal bisa juga sama. Jadi melaksanakan, cuma 5.
7:5. Jadi coba selalu pilih, usahakan kata-kata yang tidak terlalu panjang. Kemudian kalimat. Nah, sama halnya dengan kata, gunakan kalimat yang lebih sederhana. Kalau kata mungkin kita lihat mana yang panjang, mana yang pendek. Kalau kalimat kita bisa perhatikan, apakah terlalu banyak komanya di situ? Apakah terlalu banyak detail dalam suatu kalimat? Jangan-jangan nanti para pendengarnya tidak bisa mengikuti apa yang kita katakan atau apa yang kita sampaikan. Di sini, misalkan saya memberikan contoh, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil, di mana ketiga barang tersebut kubeli di Perancis. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan penulisan di sini barang. Jadi dibandingkan menulis semuanya di dalam satu kalimat, aku hanya membeli buku, tas, dan pensil, di mana ketiga barang tersebut kubeli di Perancis, panjang sekali. Lebih baik mungkin dipisah. Aku hanya membeli buku, tas, dan pensil. Ketiganya kubeli di Perancis. Nah, lebih enak didengar, lebih mudah dicerna, untuk kitanya juga lebih enak mengucapkannya. Begitupun untuk yang terakhir, paragraf. Jadi usahakan satu paragraf selalu ada satu topik. Ini permasalahannya dalam penulisan ya berarti, karena kan hanya kita yang tahu penulisan pidatonya. Jadi satu paragraf, satu topik. Nah, jadi usahakan dalam satu paragraf jangan terlalu banyak poin atau terlalu panjang. Nanti paragraf lainnya justru lebih pendek, paragraf yang lainnya lebih panjang. Jadi usahakan seimbang. Dan selalu ada jeda antar paragraf, supaya pendengar sadar ketika kita sudah berganti paragraf. Ingat selalu, kita menulis suatu pidato untuk didengar penonton. Poin selanjutnya adalah lebih spesifik. Apa itu maksudnya lebih spesifik? Usahakan untuk menghindari kata-kata yang bermakna ganda atau konotasi yang bisa mengaburkan konteks. Tentunya teman-teman sudah cukup familiar dengan konotasi seperti si jago merah dan lain-lain. Nah, sebenarnya penggunaan konotasi itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai konotasinya mengaburkan konteks kita, membuat para penonton kita bingung, usahakan mungkin agak sedikit dijelaskan, diselipkan, atau mungkin diganti saja katanya. Nah, selain konotasi, juga hindari gunakan kata-kata yang bermakna ganda. Seperti misalkan, di sini saya berikan beberapa contoh. Yang pertama, bujang. Bujang ini bisa berarti lajang, tapi mohon coba dikoreksi juga untuk teman-teman, mungkin ada yang orang Medan, bujang juga bisa berarti kata-kata yang kasar atau brengsek. Saya sempat melihatnya di Google, mohon dikoreksi juga apabila saya salah ya. Nah, yang kedua ada kereta nih. Kereta, sebagian besar dari kita menerjemahkannya atau menafsirkannya seperti kereta api lah, kereta kendaraan yang bergerbong panjang, tapi ada juga beberapa orang yang menafsirkan kereta sebagai sepeda motor. Jadi saat menyebutkan kereta itu artinya sepeda motor. Jadi kenali lagi para penontonnya, dan kalau misalkan ada kemungkinan kata-kata tersebut bermakna ganda, maka coba pilih kata yang tidak bisa ditafsirkan secara ganda oleh orang lain. Dan di sini juga ada yang ketiga, kenyang. Kita tahu kenyang artinya adalah tidak lapar, tapi tahukah kalau di bahasa Bali, kenyang juga bisa berarti kaku atau bahkan alat kelamin. Jadi hati-hati ya dalam memilih kata-kata yang bermakna ganda atau konotasi. Kemudian selanjutnya, penggunaan kata-kata tadi kita sudah. Sekarang bagaimana cara menghidupkan kata-kata tersebut? Jadi kita buat seakan-akan para pendengar atau para penonton bisa melihat, menyentuh, mendengar, mencium, dan merasakan. Ada 5 indera dalam pidato kita sekaligus. Jadi usahakan sedeskriptif mungkin. Sedeskriptif dan tentunya sehemat mungkin. Di sini saya memberikan sedikit contoh. Kaki Sabrina terkilir di jalan. Ceritanya saya ingin menyampaikan pidato mengenai suatu cerita, ada sedikit cerita di dalamnya, dan saya mengucapkan kaki Sabrina terkilir di jalan. Nah, daripada saya bilang hanya kaki Sabrina terkilir di jalan, saya bisa membuatnya lebih deskriptif lagi dan lebih hidup lagi apabila saya melakukan seperti ini. Sepanjang jalan kebun bunga, seakan-akan kita melihat ada bunga-bunga di sekitar kita, Sabrina tersandung batu. Ada seperti perasaannya tersandung batu. Batu berukuran genggaman, seakan-akan kita melihat tersebut tersembunyi di antara rerumputan hijau. Perihnya bukan main, seakan-akan kita merasakan. Jadi, usahakan supaya para pendengar
bisa melihat, menyentuh, mendengar, mencium, serta merasakan pidato kita. Nah, selanjutnya, apabila teman-teman juga ingin, juga bisa menggunakan perumpamaan. Atau kalau mungkin teman-teman ingat, waktu masih SD kita atau SMP, kita sempat belajar yang namanya majas. Di sini ada beberapa contoh. Sebenarnya saya tuliskan sampingnya hanya beberapa. Ada jauh lebih banyak lagi jenis-jenis majas di luar sana. Seperti personifikasi. Mungkin kita mengumpamakan suatu benda mati seakan-akan itu benda hidup. Saya tulis di samping contohnya, hutan yang membara tersebut seakan menatapku dengan penuh amarah. Padahal kan hutan tidak bisa menatap kita ya. Jadi seperti itu. Seakan-akan hutannya itu adalah makhluk hidup. Lalu metafora, membandingkan suatu sifat yang sama dari dua hal. Nah, di sini saya menuliskan sang raja siang bersinar dan membawa kehangatan. Sang raja siang di sini adalah matahari. Mereka memiliki dua kesamaan. Hiperbola atau mungkin yang intinya lebay, melebih-lebihkan. Contohnya adalah, meski suara sumbang saya mampu memecahkan gendang telinga, meski sebenarnya tidak seperti itu juga, saya tetap suka menyanyi. Gitu. Jadi melebih-lebihkan. Lalu di sini saya juga ada eufemisme, menghaluskan. Jadi mungkin dibanding mengucapkan toilet, kita bisa mengucapkan kamar kecil. Litotes, kemudian paradoks, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada asosiasi, namanya majas asosiasi. Saya berikan contohnya tindakan bagai diberi hati, tindakannya bagai diberi hati, minta jantung. Seperti itu. Nah, kalau misalkan soal teori, saya pikir teman-teman tidak perlu mempelajarinya, karena di kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sudah menyebutkan atau mengaplikasikan hal-hal seperti ini. Yang penting teman-teman tahu dan coba sedikit-sedikit digunakan perumpamaannya. Tapi tentu saja ada porsinya, karena kalau sebagian besar pidato kita justru menggunakan perumpamaan, seakan-akan kita mau puisi, bukan pidato. Jadi sesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Lalu tentu saja, gunakan kata-kata secara ekonomis atau hemat. Nah, ini ada beberapa contoh. Jangan gunakan dua kata yang punya arti yang sama. Contohnya, demi untuk. Padahal kan demi dan untuk artinya juga sama. Kenapa harus digabung demi untuk? Jadi menghabiskan waktu, kemudian tidak hemat juga, boros intinya. Dan yang kedua ini saya sering sekali lihat di Toastmasters. Sangat bagus sekali, sangat unik sekali. Padahal kita bisa saja bilang sangat bagus atau bagus sekali. Tidak usah sangat bagus sekali. Mungkin maksudnya kayak penekanan kali ya. Jadi tidak hanya sangat bagus tapi sangat bagus sekali juga. Tapi jadinya kurang ekonomis. Dan yang terakhir, salah satu contoh yang saya berikan terakhir di sini adalah para hadirin. Nah, teman-teman, hadirin itu sebenarnya adalah semua orang yang datang, para peserta. Jadi kalau ditambah para lagi, yang artinya plural, jadi seakan-akan double para hadirin. Jadi teman-teman bisa tulis saja atau bisa ucapkan saja hadirin daripada para hadirin. Ingat untuk selalu menggunakan kata-kata secara ekonomis. Dan hindari jargon-jargon. Jadi ini penting sekali, kaitannya erat dengan demografi para penontonnya. Jargon intinya adalah kata-kata yang berhubungan dengan bidang tertentu. Misalkan saat kita ingin berpidato mengenai hal-hal yang berhubungan dengan informasi dan teknologi, tapi pendengar kita adalah pendengar-pendengar atau penonton-penonton yang awam, maka kita coba hindari jargon-jargon dan gunakan kata-kata yang lebih mudah dicerna, yang lebih mudah dimengerti oleh orang awam. Atau mungkin setidaknya untuk kata-kata penting yang tidak kita bisa ubah menjadi kata-kata biasa, kita terangkan terlebih dahulu di bagian awal artinya apa. Seperti itu. Tapi selain kata-kata dari bidang-bidang tertentu, jargon itu sebenarnya juga ada beberapa kata yang cukup umum tapi kurang sering terdengar. Nah, ini ada beberapa saya berikan contoh. Contohnya adalah mengejawantahkan. Saya sepertinya dulu pernah mendengar ini, tapi tidak begitu sering. Baru mendengar lagi beberapa bulan yang lalu. Dan artinya adalah mewujudkan. Nah, apabila di konteksnya mungkin sulit bagi para penonton atau pendengar untuk mencernanya, kita bisa saja menyebutkannya mewujudkan, seperti itu. Atau mungkin nuraga, timbang rasa. Mungkin tidak banyak orang yang tahu apa itu nuraga dan timbang rasa. Jadi kita bisa ganti dengan empati.
Dan swastamita, saya juga baru tahu ini, swastamita itu artinya matahari terbenam, pemandangan saat matahari terbenam atau sunset. Kita kan sekarang lebih mengerti sunset daripada swastamita. Jadi coba hindari jargon dan pilih kata-kata yang lebih umum. Atau kalau memang kita tidak bisa mengganti kata-kata tersebut, jelaskan di bagian awal. Dan tentunya penggunaan tata bahasa. Penting sekali menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, karena apabila tidak, seakan-akan kredibilitas kita tuh sebagai pembicara jadi agak dipertanyakan. Jadi kita dapat meyakinkan para penonton dengan jauh lebih baik apabila penggunaan tata bahasa kita juga baik. Ya, yang pertama mungkin perhatikan penempatan kata agar tidak salah tafsir. Lalu salah eja atau tulisan. Dan penggunaan bahasa asing perlu dipastikan benar. Contoh nomor kedua ini pernah saya temui saat saya sedang bekerja dengan salah satu rekan kerja saya, dan beliau sedang menulis suatu proposal. Penampilannya sudah sangat profesional, sudah sangat rapi, tapi saat menulis proposalnya, tulisannya sedang menulis Thailand, tulisannya TAILAN, tidak ada D-nya, tidak ada H-nya. Padahal itu adalah platform profesional. Jadi pastikan jangan sampai salah eja. Kalau kurang yakin, cek lagi di Google atau cek lagi di kamus. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa asing perlu dipastikan benar. Kalau memang kita ingin menggunakan bahasa asing dalam pidato kita, pastikan dulu pengejaannya benar, supaya tidak salah tangkap dan supaya lebih kredibel lagi. Intinya, gunakan kata-kata yang lebih tepat, lebih deskriptif, serta lebih ekonomis. Terima kasih.